Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Iya Ibu, terima Silakan kasih. duduk. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Iya Ibu, kenalin nama saya Mbak Putri Mbak Putri. Dari kelas mana Mbak Putri? dari kelas 12 IPA 3. Kalau boleh tahu hari ini apa nggak ada mata pelajaran? Ada Ibu, Waktunya siapa? waktunya Ibu Rena. Nah, apa tidak ada tugas? Tidak ada Ibu, soalnya sepertinya Ibu Rena itu izin untuk apa? Ya baik. Kalau boleh tahu keperluannya apa ya ke sini? Sebenarnya saya ingin mengikuti kursus konseling Ibu. Oke. Sebelum kita melakukan proses konseling dan Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu minta apakah kamu sudah duduk dengan nyaman? Sudah Ibu, sudah nyaman. Jadi di sini Ibu mau tanya, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Kan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu baik. Iya Ibu, tidak pernah ketemu ya. Iya. Baik, tadi kan Mbak Putri mau proses konseling ya. Iya. Apakah dulu pernah proses konseling? Belum pernah Ibu, ini pertama kali. Baik, nah di sini Ibu akan menjelaskan dulu proses konseling itu seperti apa ya. Iya. Nah, proses konseling itu di mana pemberian bantuan konselor dan konseli untuk memecahkan suatu masalah. Jadi saya sebagai konselornya, Mbak Putri sebagai konselinya. Nah, dalam proses konseling itu terdapat 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan Mbak Putri yang udah disampaikan pada Ibu itu tidak akan bocor. Nah, terus yang kedua asas keterbukaan. Jadi Mbak Putri di sini tuh harus terbuka. Semua permasalahan Mbak Putri harus jujur, tidak ada pura-pura. Terus yang ketiga asas kesukarelaan. Jadi Mbak Putri itu datang ke ruang BK itu dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang tua, teman atau siapa gitu ya. Bagaimana? Apa sudah paham? Paham Ibu. Berarti cerita kita itu nggak ada yang tahu ya, cuma kita berdua deh. Iya, Baca ya? iya tidak ada yang tahu kan tadi sudah ada asas kerahasiaan. Baik. Nah, dalam proses konseling itu nanti kita akan berbicara untuk masalah Mbak Putri, memecahkan masalah itu kurang lebih 20 menit. Nah, dalam waktu 20 menit kita gunakan sebaik-baiknya supaya masalah Mbak Putri bisa terselesaikan dan Mbak Putri bisa lega atas apa Mbak Putri sudah bercerita kepada Ibu bagaimana. Iya Ibu, memang. Baik. Sebelumnya Ibu mau tahu apa sih masalah Mbak Putri untuk datang ke sini? Saya tuh sedih ya Ibu. Sedih itu seperti apa? Ya, saya merasa saya tuh seperti dibanding-bandingkan gitu Ibu di rumah. Kalau boleh tahu dibanding-bandingkan itu yang seperti apa? Ya, dibanding-bandingkan sama kakak sendiri, sama mbak sendiri gitu. Ibu boleh diceritakan lebih jelasnya lagi? Oh ya, jadi kayak apa ya Bu, kayak pastinya kan kalau misalnya kalau saudara sesama perempuan gitu ya Bu, pasti kan Iya. Bu paham kan kayak misalnya dibanding-bandingkannya itu dengan hal apa, seperti pekerjaan rumah kayak gitu ya Ibu. Ada seperti saya kurang dalam seperti ini yang dibandingkan dengan mbak yang gitu lah. Baik. Jadi permasalahan Mbak Putri itu dibanding-bandingkan dengan kakaknya sendiri. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, berikan contohnya dong seperti apa? Seperti misalnya saya tuh udah nyapu ya gitu, terus kayak bilangnya saya nyapu gitu, terus dia jawab kayak itu kayak lo lihat kan mbakmu tuh kayak semuanya gini bisa, kamu kok disuruhin aja terus nggak ngeluh kayak gini gitu. Seperti kayak apa ya, kayak apa yang saya lakukan
tidak sebanding sama Mbak saya yang lakukan. Terus apakah orang tua Mbak Putri itu tidak menyuruh kakaknya? Ya nyuruh, tapi nyuruh Mbak cuma kayak misalnya Mbak kayak apa gitu tuh ya udah ya biasanya saya ya udah terus Mbak ya nyuruh saya tuh pinky gitu loh mah, jadi kan apa malah saya tuh lebih membela Mbak saya karena ya anak pertama gitu. Apakah cuma mamanya Vindi aja yang membandingkan? Kalau ayahnya bagaimana? Kalau ayah saya tidak, artinya ya udah adil saja. Di sini Bu akan menyimpulkan apa yang permasalahan Mbak Putri yang disampaikan tadi. Jadi permasalahan Mbak Putri itu memilih dibanding-bandingkan dengan mbaknya oleh mamanya, apakah benar? Ya benar Ibu. Terus kan tadi udah bercerita. Sekarang Ibu mau tanya tujuan dan alasan Mbak Putri itu apa? Tujuan saya ya itu Ibu menyenangkan yang tidak kayak overthinking seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu berikan contohnya itu seperti apa? Ya kan pasti kalau misalnya kita dibanding-bandingin kan pasti pikirannya enggak kan gitu. Misalnya anak saya itu merasa anak nggak punya, saya itu bukan anak kandungnya, anak tirinya, jadi kan pasti ngerasa kayak gitu ya. Jadi saya itu menghilangkan pikiran seperti itu kan. Emang pada dasarnya orang tua itu sebenarnya udah kayak sama, cuma nggak bisa meraktekin ke anaknya itu sama itu nggak bisa gitu. Saya bingung itu itulah. Ya baik. Permasalahan Mbak Putri kan tadi menghentikan pikiran negatif. Nah di sini Ibu akan memberitahu Mbak Putri teknik untuk menghentikan pikiran negatif. Baik, tadi kan Mbak Putri sudah menjelaskan tujuan dan alasan. Sekarang Ibu mau tanya, apakah Mbak Putri yakin dengan tujuannya Mbak Putri? Ya. Sedikit ragu ya Ibu. Kalau boleh tahu ragu kenapa? ya ragu, kadang kita nggak bisa mengontrol pikiran emosinya kita gitu. Kayak waktu kejadian seperti itu. Kayak di sini Ibu akan membantunya ya, dan Ibu Mbak Putri bisa kayak konsisten gitu ya, tanggung jawab, bisa menghentikan pikiran negatifnya. Di sini Ibu akan memberitahu teknik yang cocok untuk menghentikan pikiran negatif Mbak Putri ya. Baik, di sini kita akan menggunakan teknik touch to be yang dimana konselor akan membimbing konseli untuk menghentikan pikiran negatifnya yang muncul ya. Nah, dalam teknik touch to be itu terdapat beberapa macam. Yang pertama, berhenti berpikir yang diarahkan konselor. Jadi nanti itu Mbak Putri itu kan akan saya arahkan untuk berpikiran negatif. Nah setelah itu nanti akan saya hentikan. Terus yang kedua itu berhenti berpikir yang diarahkan oleh klien. Jadi nanti yang kedua itu Mbak Putri berpikir negatif. Terus nanti yang mengendalikan itu Mbak Putri sendiri. Terus yang ketiga pergantian dari pikiran yang negatif ke pikiran yang positif ya. Terus yang terakhir yaitu evaluasi. Kita akan mengevaluasi dari awal sampai akhir itu bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Bagaimana Mbak Putri? Bisa dijelaskan lebih singkatnya saja. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih singkatnya ya. Berhenti berpikir diarahkan oleh konselor ya kan. Hal ini tuh kayak kenyataan awal sangat efektif
melakukan konseling dengan teknik ini. Pada tahap ini, konselor bertanggung jawab untuk menginterupsi pikiran yang bersifat terbuka dengan mengucapkan kata stop. Jadi nanti Mbak Putri akan saya suruh untuk berpikir negatif. Setelah itu nanti akan saya instruksikan dengan kata stop ya. Jadi nanti pikirannya itu akan kayak biar gitu. Terus yang kedua, berhenti berpikir yang diarahkan oleh klien. Jadi setelah kita kan tadi konselor yang mengontrolnya, jadi nanti klien sendiri yang akan mengontrolnya. Setelah klien nanti Mbak Putri kan yang berpikir kan, terus nanti Mbak Putri sendiri yang mengatakan stop pada pikiran Mbak Putri. Gimana? Yang paham. Jadi nanti dibantu sama ibu kan ya? Terus yang ketiga yaitu pergantian dari pikiran negatif ke pikiran positif. Pada dasarnya Mbak Putri nanti diajarkan untuk mengganti pikiran negatif ke pikiran yang positif. Setelah pikiran negatif diinstruksi setelah Mbak Putri berpikir negatif ya, nanti akan saya instruksi silakan kembali ke pikiran positif gitu ya. Apakah dipahami? Ya ibu, saya paham. Terus yang evaluasi. Jadi untuk teknik ini tuh tidak hanya satu kali. Kita akan melakukan berulang-ulang kali. Nanti bisa Mbak Putri melakukannya di rumah setelah proses konseling. Kan nanti jadi terbiasa bisa mengendalikan pikiran negatifnya sendiri. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Iya, bisa. Baiklah, sebelum kita memulai teknik ini, saya minta Mbak Putri untuk duduk dengan posisikan badannya Mbak Putri dengan nyaman dan rileks. Sudah ibu. Baik. Lalu tutup mata dan bayangkan orang tua Mbak Putri membandingkan Mbak Putri dengan kakaknya. Orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya. Seperti saya ini anak yang gak berguna, anak tiri. Stop. Kaget saya ibu. Ya, saya tahu itu kan awal kan jadi Mbak Pinky jadi kaget. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi setelah saya katakan stop tadi? Saya benar-benar kaget bu. Seperti pikiran saya awalnya negatif dan langsung berhenti sejenak gitu. Baik, setelah itu kita masuk ke tahap kedua. Sekarang Mbak Putri sendiri yang menginstruksikan kepada diri Mbak Putri untuk bilang stop. Jadi Mbak Putri berpikir negatif kayak tadi ya. Iya. Baik, silakan. Stop. Nah, apa yang terjadi setelah Tadi kayak seperti tadi bu, saya benar-benar berhenti dari pikiran yang negatif saya. pada tahap ini kita akan sampai di mana kamu bisa menghilangkan pikiran negatif dan menghentikannya dengan perkataan stop tadi. Apakah Mbak Putri tidak mau mencobanya di rumah? Sepertinya saya akan mencobanya terus menerus ibu di rumah karena menurut saya ini bisa menghilangkan pikiran negatif saya. Kan itu bikin saya pikiran yang enggak ya ibu ya. Jadi kayak awalnya yang enggak kenapa-kenapa jadi kenapa-kenapa. Jadi mungkin saya akan mencobanya. Baiklah, bagus sekali dengan Mbak Putri tadi. Saya harap Mbak Putri bisa bertanggung jawab dan konsisten untuk melakukan teknik ini di rumah ya. Iya ibu, tentu saja dong. Tapi apa saya tidak lupa dengan cara-caranya yang sudah ibu jelaskan tadi? Tentu saja tidak, kan tadi Ibu sudah menjelaskan ada beberapa tahap di teknik ini. Nah, kalau kamu cuma menggunakan teknik di rumah ini cuma satu kali ya pasti lupa. Kan kemungkinan bisa dua minggu sekali, bisa 1 minggu 3 kali, kan jadi tidak lupa. Iya ibu. Akan saya terapkan apa yang ibu katakan tadi ya. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan
proses dari penggunaan teknik tadi ya. Nah, setelah Mbak Putri menggunakan teknik ini, Mbak Putri bisa mereduksi dengan perlahan pikiran negatif Mbak Putri. Mungkin ya tadi ya, kita kalau di sini itu dengan teknik ini kan itu tidak hanya satu kali. Jadi kita di sini hanya terbatas oleh waktu, mungkin bisa bertemu lain waktu untuk saya akan menggunakan teknik ini kepada Mbak Putri. Apakah Mbak Putri sudah bisa menghentikan pikiran negatif apa belum? Bagaimana? Iya, saya bisa. Baiklah, silakan Mbak Putri kembali ke kelas karena Bu Rena sudah menunggu. Mungkin kemungkinan ada tugas ya. Iya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.